Bandung, juga anggota IMA Chapter Bandung serta Ibu Bapak para hadirin yang terhormat. Selamat datang di ruang auditorium Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Perkenalkan, saya Kika Kubianti yang akan menjadi MC pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita menundukkan hati dan kepala sejenak untuk berdoa. Semoga acara kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Nah, sebelum mulai, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita di Cianjur. Semoga diberikan kemudahan urusan mereka di sana. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan tak lupa juga pengurus IMA Bandung yang saya sangat cintai dan saya banggakan. Tanpa support mereka, selama ini tentunya IMA Bandung selama ini tidak akan ada program apa-apa ya. Tapi dengan kebersamaan, kekompakan kita semua, alhamdulillah sampai 2 periode ini kita masih tetap bersama-sama untuk terus membrandingkan IMA di Kota Bandung. Saya juga tak lupa mengucapkan selamat datang kepada teman-teman anggota IMA Bandung. Selamat bergabung dengan IMA Bandung. Dan sebelumnya kami mohon maaf saya atas nama organisasi karena baru sekarang kita bertemu lagi ya, karena terhalang dengan adanya dampak pandemi COVID-19. Meskipun memang secara online kita sering melakukan acara, tapi tidak tidak ada sentuhan langsung. Jadi kalau seperti ini kan kita lebih akrab ya, lebih lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena acara perdana daripada IMA Money Gathering untuk pertama kali semenjak pelantikan IMA periode kedua baru terlaksana hari ini. Dan semoga ini adalah merupakan program reguler yang akan kita lakukan setiap 1 bulan sekali. Kenapa? Karena ini adalah merupakan implementasi daripada peran IMA Bandung sendiri untuk kita memberikan sharing knowledge terkait pemasaran ya dari berbagai sektor industri. Sebelumnya jika saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu beberapa pengurus yang kebetulan hadir pada hari ini. Di sini hadir Kang Rauf, silakan berdiri Kang Rauf. Beliau adalah VP daripada organisasi yang punya program untuk IMA Money Gathering ini adalah bidang beliau dari organisasi. Kemudian ini Ibu Cantik ini MC kita ini adalah bendahara IMA, satu-satunya bendahara IMA. Kemudian hadir juga di sini perwakilan dari tourism ya, Kang Arga, silakan berdiri. Iya, kamu. Ya. Kemudian dari communication tadi hadir Kang Umar ya. Tadi Kang Umar yang hadir ya. Kang Umar yang membacakan doa. Kemudian dari VP Departemen SDGs ya, hadir Uncle Sony dari Sumedang. Selamat datang Uncle, terima kasih sudah hadir di sini. Baiklah Bapak Ibu semua, tidak akan banyak yang akan saya sampaikan di sini. Yang pasti program ini akan kami lakukan secara rutin karena kami memang sudah berjanji kepada teman-teman anggota khususnya bahwa
salah satu benefit yang diperoleh untuk teman-teman anggota juga pengurus adalah mendapatkan jaringan tentunya kalau di organisasi ya, karena memang intinya kita di organisasi itu adalah memperluas jaringan. Ada juga yang berpikir duitan jangan cari uang di organisasi gitu ya, tapi jaringan kita peroleh, setelah itu silakan terserah kita masing-masing bagaimana kita melanjutkan hubungan yang sifatnya bisnis. Karena ternyata alhamdulillah dengan IMA ini banyak hal terjadi, istilahnya IMA connection ya, satu sama lain saling berbisnis, saling mengenal satu sama lain, kemudian bertukar pikiran, bertukar informasi bisnis dan sebagainya. Baiklah, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, tidak banyak ingin saya sampaikan. Semoga IMA Money Gathering ini memberikan manfaat, terutama dari aspek knowledge sharing yang hari ini kita akan dengarkan dari Pak Medi terkait dengan digital literasi, dan juga saya harapkan kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi yang hadir ya. Tadi saya sampaikan ini testing ya, di jam 3 di hari Rabu seperti apa kira-kira yang hadir, karena biasanya IMA itu kalau Money Gathering itu tiap hari Jumat ya Kang Rauf ya. Jadi nanti kita akan evaluasi akan mengevaluasi lagi gimana hari yang cocok untuk kita melakukan IMA Money Gathering. Baiklah, demikian sambutan yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti di akhir acara baru saya akan memperkenalkan apa itu IMA untuk review kita bagi teman-teman yang belum tahu IMA. Kemudian nanti juga akan saya sampaikan program apa saja yang sudah diinisiasi oleh teman-teman semua untuk periode kedua saya ini, didukung oleh teman-teman VP dan teman-teman Director selama tahun 2022-2024. Dan juga selamat datang di sini, saya lupa teman-teman Astra Hatunol sudah hadir. Baiklah, demikianlah sambutan dari saya. Nah, ini beberapa program yang akan kita jalankan selama tahun 2022 sampai dengan 2023 Desember itu ya untuk programnya. Nah, ini ada contohnya yang warna ungu itu ada member activity dari bulan Februari, April, Agustus, dan Oktober. Nanti akan kita susun program-program untuk internal anggota IMA sehingga kita bisa ada aktivitinya. Terus IMA Roto Kampus ya nanti di bulan Januari, Mei, lalu bulan Januari, Maret, dan Mei itu IMA Roto Kampus. IMA Roto Company juga nanti sifatnya lebih ke benchmarking ya, kita akan belajar ke beberapa company-company yang bisa kita ambil pelajarannya itu sih. Selanjutnya juga ada kuliah umum, business practice and sharing. Nanti mungkin ada pembicara itu dalam 1 tahun mungkin 2 kali. Kita akan coba untuk jalankan kuliah umumnya sehingga lebih baik lagi sih teman-teman IMA, lebih aktif lagi semuanya. Next, Masnya boleh next. Ya ini mungkin keanggotaan IMA ya, chapter Bandung, sedikit update aja. Per September 2022, Bandung itu secara nasional kita itu member itu yang terdaftar di IMA Apps itu baru 48. Tapi sebenarnya kalau di WA Group ya, anggota itu ada 119 yang sudah kita pakai IMA Apps ya, itu terdaftar di IMA Apps, di approval oleh presiden kita, Elina, itu sudah 90 member. Dan harapannya sih kita sampai akhir sebetulnya ngejar 250 ya, itu paling minimnya ya pengennya sih ke 500 untuk anggota. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak lagi gitu ya. Oke, next. Nah, mungkin teman-teman anggota juga saya nyampaikan sedikit lagi bahwa beberapa mekanisme untuk teman-teman yang nanti mau bergabung ya untuk menjadi anggota IMA. Ini mekanisme bisa lewat website, bisa lewat IMA Apps, bisa lewat WA dan sebagainya, mengisi form, KTP, foto selfie, CV, nanti ada pendaftaran, pendaftarannya dengan email, dan juga install register via IMA Apps, gitu aja sih. Next. Ya ini mekanismenya, teman-teman anggota juga mungkin menambahkan, bagi yang belum mendaftarkan ke IMA Apps, mungkin bisa hari ini ya, kita bisa download dan register di Play Store ya. Mohon untuk segera diisi supaya kita bisa memantau anggota kita tuh secara sistemnya, secara aplikasinya terpantau semua anggota-anggota kita. Oke, next. Nah, mungkin ada video terkait dengan IMA Apps yang baru, mungkin bisa teman-teman saksikan.
Teman-teman anggota mungkin bisa langsung buka Play Store, yang belum daftar dipersilakan supaya mendaftar di via IMA Apps gitu ya, supaya teman-teman bisa record dengan kita. Mungkin dari saya itu aja dulu untuk dari organisasi. Teman-teman seluruh anggota IMA Bandung mudah-mudahan terus aktif ya, sehingga bisa mengikuti program-program yang ada di IMA Chapter Kota Bandung. Terima kasih banyak, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalian tahun 80, angkat tangan tahun 80. Nah, yang kalian tahun 80 ini beda kan sama generasi X. Dia lebih cakap, lebih profesional, lebih melek terhadap teknologi karena era digital sudah mulai masuk. Oke? Tapi yang jadi persoalan, generasi Y ini dalam persimpangan jalan. Mau ngikutin baby boomers jadul deh, mau ngikutin generasi X. Coba pada ibu punten buat kawan-kawan nih yang notabene generasi Y lah, yang punya orang tua masih baby boomer, masih generasi X. Kira eta kolot nanya, teteh sing asli aplikasi sing atuh mama nu kitu we teu ngadi dari hati teh ibu bapak ku budak gitu kan. Ini fakta loh hari ini, ya kan, menunjukkan bahwa terjadi perubahan bapak dan ibu. Yang menjadi persoalan si generasi Z ini sekarang jumlahnya terus naik nih, karena kita harus yakini generasi baby boomers 5-10 tahun akan habis. Oke, berarti tongkat estafetnya akan dilanjutkan oleh generasi X, generasi saya, generasi Y yang kelahiran tahun 80-an, dan generasi Z. Generasi Z hari ini anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa, dan notabene mereka pola pikir dan pola tindaknya instan. Serem kalau menurut pandangan saya. Ya, sampai kemarin saya nggak sengaja pulang ngasih ceramah di Sesko, lalu saya memberikan pengarahan di Yayasan Pendidikan yang saya miliki. Di jalan saya dengerin radio kan, ada sebuah percakapan, masya Allah, ada seorang ibu rumah tangga, itu masya Allah, kata perempuan itu nggak bilang salah kita. Gimana katanya, Mbak? Ini saya mau curhat katanya. Di era digitalisasi sekarang ini memang luar biasa ya. Saya diskusi dengan anak saya itu perempuan, umur 12 tahun, dia tanpa disengaja melihat ayahnya itu sedang main Tinder, sedang main micet. Lalu anak itu lapor sama saya. Pada saat dia lapor sama saya pun bingung, apa itu Tinder, apa itu micet. Akhirnya saya browsing, saya pengen tahu apa itu isinya. Lalu ternyata suami saya selama ini kelihatan baik, tapi kelakuannya bajing. Itu saya sampai dengar sampai ketawa sepanjang jalan. Maksud saya, kebayang pada kita berada di generasi Z yang melek teknologinya melebihi kemampuan kita. Kesimpulannya, dari kecakapan emosional mereka mungkin boleh jadi lebih baik dibandingkan generasi. Tapi satu hal benar, generasi Z ini adalah generasi yang melek teknologi, tapi ada satu kelemahan. Mereka adalah generasi mager yang malas gerak.
malas gerak. Bapak dan ibu pasti dongkol dong ngeliatin anaknya yang malas gerak. Iya nggak sih? Tapi bagaimana kita menghadapi itu? Beberapa waktu yang lalu saya diundang di Institut Teknologi Bandung. Saya ketemu dengan anak-anak mahasiswa ISEC, gabungan seluruh mahasiswa anak-anak pintar se-Bandung Raya dari seluruh perguruan tinggi paling keren di Indonesia berkumpul di ITB. Saya ngasih ceramah. Saya katakan, coba akan mau tanya sama kalian semua. Saya kalau ketemu sama mahasiswa nggak boleh panggil bapak. Itu syaratnya kalau menurut saya menjadi penceramah. Kalau manggil bapak saya berhenti untuk bicara. Kalau mereka manggil saya akan lanjutkan bicara. Karena saya mau terlampau ada gap antara saya dengan mahasiswa saya. Enggak. Jadi maksudnya begini Pak, supaya kita nge-blend Pak, supaya kita nge-blend dengan anak-anak mahasiswa. Saya tanya, siapa di antara adik-adik yang keren-keren ini yang pengen jadi PNS? Gak ada yang ngaco Pak. Masya Allah. Laku. Ibu punten zaman dulu, anak-anak yang lulus SMA masuk perguruan tinggi, anak J, kira gede, kira jagung, dia sekolah di Bandung, dia bisa jadi sarjana, dia dari sarjana, daftar di PNS. Sederhana orang tua itu Pak, kalau anaknya itu yang sukses itu jadi PNS. Sekarang kita enggak, Bapak dan Ibu. PNS bukan merupakan satu hal yang luar biasa, yang membanggakan. Seperti halnya dulu STM, gak pernah dilirik, sekarang SMK itu boleh jadi gelar anak SMA, SMA, wah dong, SMK, wah gitu kan, bisa begitu Pak. Nah maksud saya begini Pak, pada saat kondisi ini terjadi, gitu kan, anak-anak itu sekarang gak mau jadi pegawai negeri. Katanya, siapa di antara kalian yang ingin menjadi tentara nasional Indonesia? Gak ada yang ngaco juga. Allahu Akbar, itu kan presiden kepada Ibu. Masya Allah, Bapak dan Ibu tahu kan, Amerika Serikat negara superpower. Until today dia nggak punya tentara nasional. Mereka mengeluarkan alokasi pendapatan belanja negara untuk membiayai angkatan perang. Jadi tentara di Amerika itu makanya aneh kan kalau lihat tentara Amerika ada yang katanya sipil, ada yang kulitnya hitam, nggak semuanya bule gitu. Karena dia membayar, meng-hire. Kan tidak untuk kemungkinan Pak, kalau bicara strategi pertahanan keamanan negara ke depan, boleh jadi kita ini akan kehilangan potensi keamanan negara. Karena nggak ada yang mau. Jadi PNS nggak mau, jadi tentara nggak mau. Yang paling serem, cita-cita pengen jadi apa? YouTuber. Jadi apa? TikToker. Masya Allah sampai hari ini Pak, Bu, untuk menjadi seorang TikToker dan YouTuber itu cuma satu. Ya, cuma satu. Gimana cara dia mengembangkan strategi media darling? Although merugikan kepentingan orang, bisa ternyata yang penting dia going to be famous. Ngerti nggak Bapak dan Ibu? Makanya hari ini menjadi pemimpin pun jadi begitu polanya di era digitalisasi. Gak perlu dia orang yang betul-betul punya kedekatan secara emosional dengan masyarakat. Bentar Bapak dan Ibu, perjalanan karir saya tadi sempat Kika belum disebutin atau banyak mungkin ya. Saya pernah jadi lurah Bapak dan Ibu. Di usia 23 tahun saya sudah jadi lurah. Di usia 29 tahun sudah jadi camat. Ya akan ada terulang lagi tuh sejarah orang muda itu jadi lurah jadi camat. Pada saat jadi lurah jadi persoalan lagi Bu, saya belum punya istri. Saat jadi lurah harus punya istri. Lihat deh Bapak dan Ibu, mungkin suka kabogokan. Kalau kabogokan juga kan yang perhatikan di mana coba. Jadi betul. Bu Dina asli Bu. Jadi lurah, jadi camat, terus perjalanan karir saya jadi kepala pemerintahan banyak dah banyak. Pada saat bersamaan dengan itu, saya membangun partisipasi masyarakat. Everything depends on sample. Karena masyarakat kita ini masyarakat paternalis Bapak dan Ibu. Masyarakat paternalistik itu dia akan faksun, akan nurut sama contoh yang teladan kalau realistik. Saya pada sudah menjadi lurah sebelum masuk kantor saya terlalu berhenti kendaraan saya di setiap pangkalan beca atau pangkalan ojek. Saya tanya, kan Bukti Markus kemarin kita buat jauh tidak kan bicara kampus Jawa saja. Udah kemarin dicagar saja ke kampus Pak. Ya syukur. Sampai begitu komunikasi Pak. Pada saat terjadi banjir, berarti kesimpulannya ada gundukan sampah di sungai. Kita turun bersihin sampah sampai saya buka baju berarti pakai kaos gitu kan. Itu bagian dari hal yang lumrah menjadi seorang pemimpin di tengah masyarakat yang dilayani. Tapi hari ini hal itu tuh merupakan hal yang istimewa. Halo, sehingga kalau ada yang bisa begitu kan seakan-akan itu merupakan satu hal yang luar biasa. Jadi persoalan kebangsaan loh. Bahkan ini era digitalis seperti ini. Sehingga ini kita menjadi salah kaprah dalam menentukan demokrasi. Makanya kenapa saya di mana-mana selalu ceramah tentang literasi ini. Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW
1500 tahun yang lalu pada saat beliau mensiarkan kebenaran isi kandungan Al-Quran, pertama kali itu Rasulullah itu naik ke Gua Hiro. Cuma Bapak, sebenarnya saya baru kembali umroh kemarin, saya baru tahu ternyata Rasulullah itu sekalipun beliau Nabi, Rasul, utusan Allah, pernah gabut, pernah stres, pernah galau, pernah overthinking gara-gara melihat masyarakat jazirah Arab berapa dongeng, akibis berapa itu berapa dongeng gitu. Jalan nih di Gua Hiro untuk menyendiri, kontemplasi. Lalu Allah turunkan wahyu. Lalu malaikat Jibril. Ayat pertamanya Iqra, baca. Pertanyaan berikutnya, Rasulullah itu katanya umi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kenapa kok perintahnya baca? Saya baru tahu ternyata esensi Iqra yang Allah turunkan oleh malaikat Jibril itu bukan esensi baca seperti yang kita lakukan hari ini secara literal. Ternyata membaca situasi, membaca kondisi itu bagian dari literasi. Dia jadi masalah, banyak orang baca sudah dapat nilai yang bagus gitu kan, tapi dia nggak pernah memakai apa isi bacaan. Luar biasa ya, ternyata Allah tuh ngasih amanat melalui konteks itu, konteks literasi kemudian. Nah, yang menjadi persoalan pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu bukan membangun kota Madinah menjadi kota Islam. Para sahabat Rasulullah ikut hijrah komplain dong. Ya Rasulullah, kita ambil waktu di perjalanan sampai ke kota Madinah, tapi kenapa kok Madinah nggak dibikin sebagai kota Islam? Kata Rasulullah, kita ini adalah umat Muslim yang harus menjadi rahmatan lil alamin. Literasi. Karena konteksnya rahmatan lil alamin, sehingga perjalanan kita ke Makkah ke Madinah bukan untuk membangun kota Islam, tapi membangun kota Darussalam. Apa itu ya Rasulullah? Kota Darussalam itu kota yang penuh cinta dan damai. Sehingga orang yang minoritas akan merasa aman tinggal di tengah masyarakat yang mayoritas. Literasi bukan itu benar. Tapi faktanya hari ini banyak orang baca tapi tidak pernah memakai isi bacaannya. Akhirnya apa? Konflik sosial terjadi di mana-mana kepada kita. Insya Allah ini literasi di kemana-mana bimbingan. Dan dilalanya kenapa kok karir saya harus megang dinas ini gitu loh. Dari perjalanan karir saya udah kemana-mana. Ini bukan itu gitu kan. Aneh kan? Oh, ternyata ada esensi literasinya. Ada esensi literasi. Dan satu hal kepada itu, kalau kita berbicara tentang reformasi birokrasi secara umum, kepada itu paling sebel kalau berhadapan dengan birokrat jadi birokratis. Jujur, jangan mentang-mentang berhadapan dengan saya Bapak Ibu nggak jujur. Karena apa? Bapak Ibu nggak jujur, saya tahu kok isi hati Bapak dan Ibu. Birokratnya jujur. Karena birokrasi itu asal kata dari biro. Biro itu meja. Nah, everything depend on birokrat. Kalau si mejanya mau bikin panjang, itulah birokrasi berbelit-belit. Sampai ada sebuah pemahaman yang borok-borok. Kalau berurusan dengan birokrasi, sepanjang urusan itu bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Masya Allah, Allahu Akbar. Mungkin terkira nyicil keterangan serbaguna. Bikin keterangan serbaguna, Ibu pernah ngalamin nggak kedatangan ke keluaran bikin keterangan serbaguna? Pak, untuk surat pengantar RT-nya ini belum ada. Di KRT. Beres surat pengantar. Kenapa tidak ada pengantar RW? Siapa nggak bisa? Babarnya aku lagi mah. Bis mawar RT, orang ke RW. Ngalamin nggak pada Ibu? Sebel nggak? Sebel kan Pak? Nah, maksud saya birokrasi macam begitu itu ditinggalkan. Nggak bisa lagi birokrasi itu mengedepankan konsep lain itu supaya bisa dipermudah apa dipermudah, tapi masih supaya bisa dipermudah dengan masih dipersulit. Saya kebetulan pernah jadi camat. Sebelum saya jadi camat, saya pernah ditugaskan untuk melakukan studi di Amerika. Di Amerika, layanan birokrasi itu lebih maju, Pak. Yang namanya negara maju, Pak. Yang namanya birokrasi, instansi pemerintah itu nggak banyak orang. Di mana kan segera bisa jaminan. Masya Allah, itu bikin ayat aturan datang ke kelurahan. Saya kayak turun di mobil gitu sambil bapak peryogi naon, bandingan nama naon, bandingan nama KTP, bandingan KTP sampai Bu Abdi, KTP-nya banding anu biasa akan spesial. Masya Allah, Kang Rabu. Maksudnya biasa spesial itu apa bedanya dengan martabak gitu? Tergantung dari berapa banyaknya telur bebeknya gitu. Enggak gitu. Jadi paling itu mesti dikuat. Nah, reformasi birokrasi ini sekarang sedang diupayakan untuk menyasar itu semua. Pertama, penataan peraturan perundang-undangan. Penataan peraturan undang-undang itu sekarang yang namanya deregulasi menjadi hal yang bisa dipungkiri. Sebetulnya di situ banyak sekali para pelaku bisnis, para
entrepreneur, para profesional, termasuk saya sebagai gabungan, dan kalau tadi dengar bait di Mas Imam, mengapa matra itu adalah profesi, Pak. Jelas ya, Pak. Nanti kesimpulannya bahwa Imam ini nggak hanya seorang entrepreneur saja bergabung di organisasi ini. Betul kata Bu Lina tadi, organisasi itu nggak bisa dijadikan ajang untuk mengimpor something money, tapi organisasi itu untuk mengimpor something jaringan, aksesibilitas, persahabatan, pertemanan. Karena manusia berbeda itu tanpa silaturahmi kita bisa kaya. Dengan silaturahmi kita bisa kaya, terbukti. Walaupun mungkin karena memang bakat saya bukan sebagai pengusaha, jadi nggak bisa kaya-kaya. Malah saya silaturahmi di mana-mana, gitu kan? Tidak bisa saya kira, bisnisnya. Dan nanti bukan benar untung, habis, gitu kan? Dan senang berbagi, gitu kan? Jadi terima kasih, gitu kan? Oke. Karena begini konteksnya ternyata kalau kita sudah bicara tentang literasi kepemimpinan, bahwa kehormatan dan kemuliaan seseorang itu tidak bisa lagi diukur oleh pangkat, jabatan, kedudukan maupun tapi kehormatan dan kemuliaan seorang itu diukurnya dari sejauh mana kebermanfaatannya buat orang. Nah, kalau kita bicara tentang peraturan undang-undangan, saya yakin Kang Ade sebagai profesional di bidang turisme, betul ya? Pada saat COVID kemarin, saya yakin ada pernah ada dampak yang luar biasa. Ya kan lumayan kan? Kenapa? Karena memang luar biasa yang namanya situasi kondisi pada saat masa COVID. Pemerintah melakukan deregulasi, maksudnya ada regulasi yang rigid, yang terlampau panjang birokrasinya dipermudah untuk memberikan layanan. Menjadi pertanyaan pada saat penataan peraturan umum itu dibuat, tujuan pemerintah maksudnya pemerintah itu kurang boros. Masa yang namanya belanja pegawai lebih besar daripada belanja pembangunan? Kan selalu kan, betul kan? Selalu didiskusikan oleh Bapak Presiden sebagai orang profesional, belanja pegawai lebih besar daripada belanja pembangunan. Makanya pemerintah membuat deregulasi, salah satunya adalah merampingkan struktur organisasi dengan mengkayakan fungsi. Kemarin saya ngobrol sama Kang Raof, di Astra saja sekarang sudah ada tuh ya, tata kelola perusahaan di mana yang namanya struktur organisasi yang gemuk itu dirampingkan dengan mengkayakan fungsi. Tapi ternyata merampingkan struktur organisasi dengan mengkayakan fungsi berimplikasi hari ini terhadap apa? Bayangkan kepada itu Twitter yang tidak pernah kita sangka nanti dia bisa mem-PHK sampai puluhan ribu. Hari kemarin Ruang Guru kebetulan founder itu bareng dengan saya pada saat itu ke Moskow bareng dengan saya. Anak-anak muda itu Masya Allah generasi Y kelahiran tahun 80-an katanya jadi kalian tuh bikin ruang guru itu potensi seperti apa? Kebetulan kita sederhana dengan membantu pemerintah di sektor pendidikan menciptakan pola pembelajaran secara virtual dan bla 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 dan intinya kita ini membantu pemerintahan ternyata bertemu sampai luar biasa masih kan. Saya ingat betul waktu saya di Moskow itu si founder yang Ruang Guru itu dia bilang keuntungan per bulan cuma 30 juta jadi para pendiri itu cuma dapat sharing profit itu cuma ada 7 juta sekarang Masya Allah itu luar biasa. Pada saat Ruang Guru tumbuh menjadi sebuah platform baru di dunia pendidikan digital, apa yang terjadi? Kemarin baru PHK 7.000 karyawan Ruang Guru, orang-orang profesional. Maksud saya, kebayang nggak Bapak itu? Hari ini saja, saya udah hampir 2 minggu, Bapak itu naik Grab dan pakai InDriver. Kenapa saya pagi-pagi selalu pengen pakai taksi online? Karena saya pengen ngobrol sama supir taksi. Dan Masya Allah saya temukan berbagai cerita yang luar biasa bikin saya miris. Berarti prediksi saya tentang perjalanan industri dengan digitalisasi akan berimplikasi semakin sempitnya ruang bagi manusia menjadi alat produksi kejadian. 4 orang dari 2 minggu saya naik taksi online kan, itu 4 orang adalah mantan manajer bank. Masya Allah. Belum lagi yang kemarin mah ada 2 orang bukan mantan manajer tapi mereka hijrah. Dan usulnya namanya hijrah. Kalau mau pakai uang riba, berliur urus anak pembajikan itu nama jangar. Aduh lah gitu lah gitu kan. Harus punya apa ya? Punya kesiapan gitu. Ya. Nah, pada saat kita berbicara tentang reformasi birokrasi tadi, penataan peraturan undang-undangan, merampingkan struktur organisasi dengan mengkaitkan fungsi. Bapak Ibu tahu kan Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat? Dulu kita nggak pernah tahu ada
kabupaten secantik Raja Ampat. Jadi kalau misalkan tanah Bandung dan Parahyangan itu diciptakan oleh Tuhan saat Tuhan sedang tersenyum, saya yakin itu pada saat Raja Ampat dibangun, Tuhan itu lebih dari tersenyum. Karena rumah bukan ketawa, tersenyumnya luar biasa, nikmat gitu. Karena apa? Cantiknya luar biasa. Jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat, Bapak dan Ibu, 26.000 kan pada saat dibentuk jadi daerah otonom baru. 26.000. Kalau kita komparasi dengan Kota Bandung itu sama dengan setengah jumlah penduduk di satu kelurahan di Kota Bandung. Bapak dan Ibu tahu kelurahan terpadat di dunia ada di mana? Di Bandung. Tahu kelurahan mana? Kebonwaru. Kenapa Kebonwaru menjadi kelurahan terpadat se-alam dunia? Karena 3/4 wilayahnya milik PT KAI. Jadi penduduknya cuma di 1/4 yang ada di wilayah kelurahan Kebonwaru. Jadi kalau di Kebonwaru ada nungan kurken atau ada yang sakit keras, itu nggak pernah dibawa ke rumah. Lebih baik meninggalnya di rumah saja. Karena terbawa ke rumah, itu mayat bisa berdiri, Pak. Karena jalannya sempit banget. Saya pernah jadi lurah soalnya. Ini mayatnya sempit. Bapak main coba ke Kebonwaru. Di kelurahan Kebonwaru, apa uniknya? Belakang DPRD sekarang, itu ada kampung di situ. Itu sempit, Pak. Nah, maksud saya begini. Pada saat daerah Raja Ampat itu menjadi daerah otonom baru, ternyata luas wilayah Raja Ampat itu 5 kali luas Kota Bandung. Itu udah termasuk gugus pulau ya. 26.000 jumlah penduduknya. Ya. Tapi jumlah perangkat daerahnya, perangkat daerah itu kecamatan, kelurahan, dinas, paket itu sama dong dengan Kota Bandung. Yang notabene Kota Bandung 1/5 gedenya dibandingkan Raja Ampat, dan jumlah penduduknya 4,5 juta di siang hari dan di malam hari 2,5. Kenapa 2,5 di malam hari? Karena yang 2 jutanya orang Cimahi, orang Sumedang, orang Bandung Barat, Agung Ngadon, dia ramal di Bandung. Jadi mau siang ya 4,5 juta. Punten beli ayam orang Cimahi di dia. Kalau pakai namanya jumlah penduduk kata Bandung, buka Pak Uwi kan jam 12 kelihatannya dari 2,5 juta gitu. Dikasih begitu tadi. Nah, jadi pada saat Raja Ampat dibangun, Masya Allah berapa banyak alokasi anggaran pendapatan belanja untuk membentuk daerah otonom baru. Sekarang Papua dikembangkan jadi 3 provinsi. Automatically kalau dari 3 provinsi, maka dibentuk kabupaten kota baru. Harus depan. Kalau dibentuk kabupaten kota baru, akan dibentuk kecamatan baru. Kalau dibentuk kecamatan baru, akan muncul kelurahan dan desa baru. RW RT baru. Apa enggak sejalan dengan pembuat infrastruktur? Berarti berapa banyak lagi alokasi dana pendapatan belanja negara yang posisi hari ini 2.800 triliun, hampir 1.800 triliun dialokasikan untuk membiayai otonomi. Belum lagi ditambah dengan ibu kota negara Nusantara. Masya Allah, berapa banyak anggaran negara yang akan terlalu. Berarti kesimpulannya berarti dalam kondisi semacam ini, di saat revolusi industri mempersempit uang manusia sebagai alat produksi, semakin banyak orang yang nganggur. Pada saat pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk bisa mensejahterakan masyarakat, benar seperti itu. Memangnya Bapak dan Ibu, punten, ibu-ibu, saya tadi baru bilang sama anak SMA dari Purwakarta. Saya bilang, hey adik-adik, anak-anak yang perempuan, don't worry, be happy. Kalian mah diurus ku anak batur. Mula laki tak perlu ditukar. Kalian mah urus anak batur. Jadi kalian mah terbuka di gawe ini urus ku anak batur. Jadi abdi teh. Dan itu, jadi pribadi yang mandiri, kan dia akan ngurus anak orang. Maksud saya, kebanyakan kalau porsi pekerjaan itu untuk laki-laki dewasa, makanya laki-laki dewasa juga terkena. Belum Bapak sama COVID kemarin, Bapak tahu di Kota Bandung berapa pengangguran Bapak? Bapak itu sampai 70.000 di Kota Bandung. Mungkin boleh jadi ruang guru dan Twitter yang diberhentikan kemarin, ada sebagian itu pada Kota Bandung. Kita belum tahu itu mengedatang. Berarti luar biasa itu Badan Ibu ya, kondisi yang terjadi hari ini. Berarti kesimpulan Badan Ibu, persaingan ke depan semakin besar. Hari ini buat ibu-ibu atau bapak-bapak pelaku dunia usaha mengembangkan konsep kewirausahaan. Dulu Bapak dan Ibu, yang namanya konsep kewirausahaan, kalau Bapak dan Ibu dikatakan sukses, itu apabila mereka punya toko, punya konsep, punya
punya outlet. Hasil penelitian Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Bandung pasca COVID dan bulan kemarin, PPJ, BIP, Trans, pasal 70% pengunjung yang datang ke mall di Kota Bandung bukan untuk berbelanja, tapi mereka hanya sekedar just vacation, just sightseeing. Makanya coba beberapa dibuka, kalau masuk ke mall, ternyata itu meters. Nggak ada yang mau pada sebelingan, karena kita ada rawul. Pada daun, saya bisa ikat sama tulis terus itu. Sepedas anu sebelah toko ada. Nanti itu pada itu. Hasil penelitian Dinas Perdagangan Perindustrian di Kota Bandung seluruh mall 70% yang datang ke sana itu rata-rata tidak bertransaksi. Yang paling parah kan kelakuan ibu-ibu. Tolong dong ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau datang ke mall bukan belanja, banding-banding harga dengan Shopee. Kenapa? Karena siapa duduknya? Jadi sudah tak duduk dia pasti kan banding-banding di Shopee. Nah, naon juga dia. Kan nyeri hati kata ketika. Dan itu orang itu tadi nggak boleh bikin nyeri hati tukang dagang dan itu. Baju dia di Shopee, ini harganya nggak sampai jauh-jauh. Di Shopee banyak beda. Jadi nanti ke depan mall itu akan berubah menjadi window shopping. Just enough. Window shopping. Jadi untuk datang ke sana hanya sekedar oke, jalan-jalan ngelihat ada produk baru gitu kan, nanti di-compare segala macam. Sehingga nanti ke depan yang namanya dunia usaha itu nggak ada lagi yang namanya pemikiran bagi para pengusaha punya tempat produksi sendiri, punya gudang sendiri, punya toko sendiri, punya toko bayar pajak, bayar sewa, punya tempat produksi. Karena diambil barangnya dari tempat-tempat yang lain. Dan ternyata it's very easy, cukup mainkan jempol jari, selesai semua tuh proses trading. Pertanyaannya, kan ini pemerintah telah mampu merasakan apa dengan itu? Bisa pemerintah yang ngomong, pemerintah sedang mikir gimana caranya mendapatkan pajak dari masuk transaksi online. Nah, bener kan? Karena apa? Karena pemerintah nggak dapat pemasukan dari transaksi di mall, Pak. Oke? Jadi imam harus dapat pencerahan kayak udah biar harus strateginya kemana ya? Mumpung ya pemerintah belum aware, mumpung pemerintah belum bikin regulasi, jangan di online lah, gitu kan? Bapak tadi kita siapa? Bapak dan Ibu kalau main ke Swedia hari ini atau ke Finlandia, semua negara Skandinavia, negara-negara Eropa Timur, Bapak dan Ibu mau beli rokok, mau beli permen, di kios sekalipun nggak bisa pakai uang, semuanya harus pakai uang digital. Tujuannya apa? Supaya negara bisa mengendalikan perputaran uang ini, walaupun memang terkompensasi buat kesejahteraan, pendidikan free of charge, kesehatan free of charge. Memang maju banget negara-negara itu yang mengarah ke arah sana. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sebagai pelaku dunia usaha hari ini, ya bisa. Kalau Bapak dan Ibu hanya bermain di wilayah profesional. Kemarin saya ngobrol sama kakakku, Asa sudah mengatur strategi yang luar biasa. Gimana caranya ini Asa tetap bisa bertahan. Sedangkan Asa kan produk jualannya itu kan otomatis ya bayar. Saya bayangkan pada saat ada ahli teknologi otomotif dan pakai bensin lagi, diprediksi 5-10 tahun akan datang, Pak. Semua SPBU tutup, Pak, karena diganti sama stasiun pengisian listrik. Nah, sekarang mau jadi masalah, mobil orang tapi ada bensin. Terus kumaha? Itu dari mobil orang kumaha kan? Masya Allah, dewa gitu. Dewa. Maka punten belinya jangan nama mobil. Tapi jangan saya mah. Soalnya mobil listrik. Jangan kata saya mau periksa, tapi bisa dicolokkan karena colokan iya kan. Itu yang rasa beningan. Kemarin saya ngomong sama Karo, emang cuma mobil listrik masih jadi colok. Biasa kan, wah harus dipikirkan sekali masih try and error. Bayangin, try and error. Coba dan gagal. Ternyata mulai gagalnya aku mahal. Iya Pak. Yang urusan sarjana dimanapun mau perguruan tinggi negeri maupun swasta, ujung-ujung jadi terbang. Oke? Sorry to say, saya ngomong apa adanya. Berarti kan ada kesalahan di sistem pendidikan kita ya, kepada ibu ya. Kita sudah waktu nggak? Masih ya. Jadi kita tuh persoalannya di sistem pendidikan kita. Makanya saya berharap ke depan gitu kan, mudah-mudahan saja Republik kita ini dalam mereformasi birokrasinya tuntas menyelesaikan semua apa yang menjadi kegelisahan kita sebagai warga bangsa ini. Ya, di saat nanti ke depan
Era digitalisasi, kalau revolusi industri 4.0, manusia sebagai alat produksi semakin berkurang secara kuantiti, sehingga nanti ada alternatif lain. Bapak dan Ibu, pekerjaan sebagai seorang lawyer hari ini kan luar biasa. Ya, sangat terhormat. Tapi perhatikan oleh Bapak dan Ibu, 5-10 tahun mendatang, lawyer itu udah nggak ada lagi menjadi profesi. Diprediksi oleh lembaga wirausaha dunia apa? Kita lupa lagi namanya apa gitu kan? Hampir 85 juta lapangan pekerjaan di dunia akan hilang. Salah satunya lawyer, salah satunya manajer operasional, salah satunya manajer administrasi, salah satunya adalah profesi praktikal. Praktikal semua pakai robotik nanti semuanya. Bapak dan Ibu excited pada saat Bapak dan Ibu bisa video call sama keluarga. Tapi Bapak tidak kebayang kan kalau kita video call ngajarin sudah mana dia ada. Ayo kemana? Saya sudah melihat itu di Swedia. Dan sekarang sedang dikembangkan oleh Ericsson Company, hologram itu bisa dijamah. Salah nggak? Kalau sudah bisa dijamah, apa nggak salah? Ke depan nanti dalam dunia metaverse baru, dalam dunia literasi digital ke depan, kalau kita orang nggak siap dengan emotional quotient dan spiritual quotient, itu orang bisa mati berdiri. Karena disinyalir nanti akan ada orang di bubble yang dia tidak punya kaki, dia lumpuh. Dan sejak dia lahir, dia di atas putih roda. Tapi dia punya cita-cita seperti jadi Ronaldo, apalagi sudah musim Piala Dunia sekarang. Pengen jadi pencetak gol yang tenang. Lalu dia diciptakan apa dalam dunia metaverse, dia menjadi seorang Ronaldo yang hebat bisa mencetak gol. Dia pada saat kembali ke dunia nyatanya, ternyata dia nggak depresi. Anak-anak kita akan masuk ke dunia itu. Kita sudah siap terus sebagai orang tua mempersiapkan generasi itu masuk ke dunia. Saya kemarin bicara dengan Pak Miftah Farid, kebetulan saya juga pembina pesantren di Kota Bandung. Saya sampaikan kepada Pak Miftah Farid, Pak, ini harus disampaikan kepada para ustadz dan ustadznya, Pak. Sekarang bayangkan Bapak dan Ibu, kemarin aja ini kan masa-masa COVID udah bisa pakai Zoom, macet gitu. Dan ya ayam rawit bisa pakai Zoom gitu kan, macet gitu kan, waktu udah masa itu macet kan, kerja kubur terus ikut kakek ya, kubur dibaca daripada guru antol mata bilingan. Jadi ya, sudah siap, pada saat Bapak ucapkan tunai, langsung dijawab ya, pergi ke bilingan, ditekak bilingan kan, betul Pak. Kan kemarin pakai Zoom, bisa tetap makan gitu. Betul Pak. Nah, maksud saya, jadi pergeseran-pergeseran itu, dan kita akan menjadi generasi yang notabene akan melalui proses melihat generasi anak-anak kita, generasi milenial ini, mereka tumbuh kembang di masa ini. Benar kan Pak, kalau saya lihat tulis ini, makanya kita berharap kan IMA ini bisa menjadi wadah, menjadi organisasi yang mampu menghimpun aspirasi, menjadi wadah untuk membangun tali silaturahmi, karena bisa dibayangkan Bapak dan Ibu bahwa kalau misalkan hari ini kita tidak menjaga nilai-nilai keberagaman dalam kesatuan, gitu ya, keberagaman dalam kesatuan ini menjadi hal yang paling penting, karena hanya itu yang bisa kita lakukan sebagai upaya kita menjaga marwah kebangsaan. Sekarang kalau kita berbicara tentang profesi yang Bapak Ibu jalani hari ini, gitu kan, kita hanya bermunajat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala generasi-generasi yang lahir dan tumbuh yang merupakan generasi milenial harus kita tegaskan bahwa persaingan mereka di tahun 2045 menghadapi Indonesia bukan lagi didasarkan oleh intellectual quotient, karena pendekatan intellectual quotient itu mereka semuanya internet, semuanya pintar, karena apa, akses informasinya seperti akses yang akan membedakan generasi milenial, anak-anak kita termasuk generasi apa, cucu-cucu kita yang lahir nanti, mereka akan menjadi pemenang dalam persaingan bebas dan persaingan sangat kompetitif. Yang membedakan dia dengan yang lain adalah emotional quotient dan spiritual quotient dalam konteks moral. Karena apa? Hari ini kita mulai jenuh, mulai jengah melihat orang punya pangkat tinggi tapi brengsek, tapi korup, tapi dia melakukan subordinasi dari kewenangan yang dia miliki. Nanti lama-lama Bapak dan Ibu nggak akan ada lagi cerita di mana pilihlah saya karena saya lebih kaya dari yang lain. Ya begitu nanti. Kalau saya belum pilih itu, kenapa kayak kira saya itu begitu? Karena di Al-Quran sudah ditegaskan di kitab suci umat Islam bahwa nanti akan datang sebuah zaman pemimpin itu bukan minta untuk dipilih Pak, tapi pemimpin itu akan hadir di saat banyak orang datang ke orang tersebut, Bapak tolong ya jadi pemimpin buat kami semua karena kami butuh figur Bapak untuk memimpin kami. Kalau itu zamannya sudah muncul, baru kita berikan kenyataan. Karena nggak ada lagi kepalsuan, karena nggak ada lagi rekayasa, karena nggak ada lagi yang memandemokrasi penuh dengan kekuasaan. Hari ini kan persoalan bisa diselesaikan pada saat kita memiliki pemahaman yang sama sebagai
bagaimana kita menjaga esensi demokrasi. Karena antipati. Kalau suka nggak suka, mau nggak mau kita ada di dalamnya. Berarti kesimpulannya bagaimana kita mengadaptasi. Yang paling terpenting, teknologi itu hanya sebagai supporting system, Pak. Berarti jangan dijadikan sebagai essential thing. Kalau dijadikan essential things, itu yang terjadi, Pak. Pak, di Swedia saya ceritakan dari orang bunuh diri, Pak. Gara-gara pinternya udah luar biasa, udah ketulungan. Jadi pada saat dia overthinking, galau. Dia ngobrol sama temannya, gak ada solusi. Kalau kita ngobrol sama teman gak ada solusi, kita ngobrol sama pasangan hidup kita, baik istri maupun suami, gak ada solusi, kepada siapa? Kepada Tuhan, kan? Kita ambil air wudhu, kita langsung dari semalam. Mereka nggak begitu karena nggak percaya sama Tuhan, Pak. Kebetulan Uni Soviet yang pecah. Uni Soviet pecah itu pada saat Mikhail Gorbachev, mungkin kalau generasi Y masih kenal nggak dengan Mikhail Gorbachev? Masih kenal ya? Kan masih kenal Mikhail Gorbachev, masih ya? Presiden Uni Soviet dulu. Itu pada saat beliau mengungkapkan sebuah revolusi Glasnost dan Perestroika. Pernah dengar mungkin? Glasnost dan Perestroika itu menjadi awal di mana Uni Soviet pecah ganti jadi Rusia. Pada saat Uni Soviet pecah, itu negara-negara bagian sekitar Uni Soviet itu, mereka itu yang notabene gitu kan datang ke Moskow itu. Karena begini, Pak, coba perhatikan, Putin itu nyaris kayak Pak Harto. Jadi presiden nggak boleh dibentil. Boleh nggak orang Rusia hari ini menolak kehadiran Putin? Dia bikin regulasi seperti Indonesia nggak boleh lebih daripada 2 periode. Boleh saja, tapi faktanya kenapa nggak dirubah? Putin terus terpilih. Gara-gara apa? Gara-gara Putin tampil menjadi seorang pemimpin yang mereka menghargai betul artinya dalam sebuah kesatuan. Rusia Raya ini, Pak, Bapak dari itu pernah dengar ya, dengan Presiden Chesna, kan itu presiden yang luar biasa, sangat taat sekali kan, presidennya sangat taat kan. Pada saat Uni Soviet bubar, belum dibentuk Rusia, itu negara-negara bagian presiden-presiden dari negara-negara itu bilang, kalau misalkan Rusia mau jadi negara besar seperti Uni Soviet dulu, menjadi poros dunia, maka kami sebagai negara bagian harus tetap bersatu, maksudnya Rusia Raya. Tapi syarat nomor satu, tolong memberikan kebebasan kami dalam beragama. Akhirnya Putin buktikan dengan mendirikan masjid biru. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kan? Masjid biru Rusia. Pak Tunsan, di Pangalengan, Angkut Abi Badan Arab, Unggal sholat subuh, bingung kita. Negara saya Pak, Tulu Baris, weh. Jago kan Tulu Baris itu. Tapi Pak, kalau Bapak main ke Moskow hari ini, Pak, sholat subuh, Masya Allah, kayak sholat Jumat, Pak. Daya parkir, Masya Allah, itu mobil-mobil mentari semua, Pak. Berarti menunjukkan apa? Ternyata manusia sekarang sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Pak. Gak bisa lagi sombong. Bayangkan, Kampium, Komponis dunia saja sudah mulai begitu bergeser pola pikir. Masa ya kita notabene sebagai negara yang menghargai betul keyakinan agama gak lebih kaya daripada negara yang belum mayoritas orangnya tidak percaya sama Tuhan, gitu loh. Jadi kita posisikan diri kita sebagai manusia seutuhnya yang senantiasa bisa bertengah rasa, bisa membangun toleransi, bisa membangun kepercayaan diri. Kan hari ini kadang-kadang kita itu terjebak oleh virus SMS. Makanya hati-hati walaupun kita udah dewasa, tapi SMS itu menjadi virus yang paling membahayakan dibandingkan AIDS dan Ebola. Tahu Pak virus SMS? Tahu kan? Virus SMS. Virus SMS itu adalah virus yang suka membuat orang susah, suka membuat orang senang. Itu ada penyakit hati dan tidak ada obatnya. Lalu penyakit hati, kemudian ibu dan itu hese, nggak ada obatnya. Jadi itu esensinya benar-benar. Ya manusia. Jadi intinya kembali kepada esensi manusia. Karena revolusi industri 4.0 akan ke arah sana nanti. Sehingga nanti jangan salah, ada kemungkinan mungkin di antara akan dan datang 5 tahun yang akan datang, 10 yang akan datang akan pergi ke gunung, akan pergi ke pinggir pantai, akan pergi ke tempat yang nyaman, yang jauh dari hiruk-pikuk dan tinggalkan HP. Mungkin boleh jadi akan dan datang karena sudah melakukan praktek itu di saat weekend, dimatikan HP, nggak mau dapat informasi apapun, nggak mau berinteraksi dengan siapapun, karena pengen menikmati kesendirian atau ingin menikmati quality time bersama dengan Tuhan. Itu mungkin. Sudah ya? Baik, Nawus. Terakhir dari saya, bukan titik yang menyebabkan terjadinya tinta, tapi tintalah yang menyebabkan terjadinya titik. Bukan cantik yang menyebabkan terjadinya rasa cinta, tapi rasa cintalah yang menyebabkan semua yang menjadi cantik. Masya Allah.
bahwa kita bisa menatap masa depan dengan kekuatan cinta. Cinta pada diri sendiri berarti kita akan menjaga kehormatan diri untuk senantiasa menjadi pribadi yang bersahabat dengan Tuhan. Cinta pada profesi, kita akan menjaga profesi kita dengan baik untuk tidak melakukan deviasi. Cinta pada keluarga, cinta pada negara, cinta kepada agama, cinta kepada lingkungan, mudah-mudahan esensinya ke power love. Jangan terlalu banyak pertimbangan untuk melakukan kebaikan buat banyak orang, karena semakin banyak pertimbangan boleh jadi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala akan banyak pertimbangan juga dalam menjabat setiap doa dan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Ya, aplaus buat Pak Medi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Medi ini cowok panggilan. Artinya gini, sebagai ustadz beliau banyak juga dipanggil di mana-mana ya, betul ya Pak Medi ya? Sorry Kang Medi. Iya. Nah, ya, terus dosen juga di FISIP di fakultas saya, beliau ngajar juga. Kemudian di sini mah ngespuguh gitu ya. Belum motivator di tempat-tempat lain. Kemarin di Sesko ya Kang Medi ya. Ya, sekali lagi aplaus buat beliau. Semua pemaparnya sangat menginspirasi kita semua, hatur nuhun Kang Medi. Dan saya terus terang saja merasa terhormat bisa berhadapan dengan orang-orang hebat di hadapan saya ini, sehingga kalau misalkan seandainya Akang dan Teteh tidak keberatan, saya pengen sekali bersahabat walaupun di dunia maya melalui platform Instagram, kita bisa berteman, bisa bersahabat. Sehingga kalau Akang perlu apa-apa, perlu informasi apa, minimal kalau berurusan dengan pemerintah, kalau ada kesulitan berhadapan dengan birokrasi, saya dengan senang hati memberikan solusi. Gitu kan, senang kan? Ya, hatur nuhun Kang Medi.